Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Kasus ini terjadi di Florida, Amerika Serikat pada tahun 2018. Pada tanggal 2 November pada tahun 2018, bantuan darurat menerima panggilan dari seorang anak muda yang bernama Gregory Logan Ramos. Dia berusia 15 tahun yang melaporkan jika setelah dia pulang sekolah, dia mendapati rumahnya menjadi korban perampokan. Ketika polisi datang ke tempat kejadian, mereka mendapati rumah tersebut dalam keadaan berantakan. Begitu juga beberapa barang berharga lenyap dari rumah tersebut. Dan ketika polisi menanyakan kepada anak remaja itu di mana kedua orang tuanya, Gregory mengatakan jika dia hanya tinggal dengan ibunya saja yang bernama Gail dan dia hari itu masih bekerja di kantor. Begitu juga dia mengatakan kepada polisi jika ibunya belum tahu apa yang terjadi. Namun polisi mencurigai sesuatu. Yang pertama, mobil keluarga tersebut terparkir di depan rumah. Dan ketika polisi menanyakan kepada Gregory apakah mobilnya dalam kondisi berfungsi, dan anak remaja itu menjawab bahwa mobilnya masih berfungsi secara baik. Begitu juga polisi saat menanyakan apa yang terjadi, anak remaja itu terlihat lebih tenang walaupun ada sedikit kecemasan. Dan saat ditanya kenapa anak remaja ini tidak menghubungi ibunya terlebih dahulu, kenapa langsung menghubungi pihak polisi, anak remaja ini terlihat sangat ragu dalam memberikan alasan. Setelah dilakukan pengecekan di tempat kerja Gail, ternyata hari itu dia tidak masuk kerja. Dan pihak kantor mengatakan jika Gail tidak bisa dihubungi dan juga tidak memberi kabar alasan kenapa dia tidak masuk kerja. Menurut delegasi yang menangani kasus tersebut, keadaan dalam rumah Gail memang terlihat seperti perampokan, namun dia masih akan terus mendalami kasus tersebut. Keluarga Gregory adalah keluarga yang dikenal sangat bahagia, juga anggota keluarganya sangat dekat satu sama lainnya. Yang dimana sebenarnya Gregory tinggal di rumah tersebut dengan ibu dan juga ayah tirinya. Ayah kandung Gregory adalah orang yang sangat agresif dan abusive terhadap ibunya Gail sejak Gregory masih balita. Dan karena Gail tidak tahan dengan perlakuan ayah kandung Gregory, maka dia putuskan untuk menggugat cerai. Dan dalam persidangan tersebut, dia mendapat hak asuh penuh terhadap Gregory. Gail memberikan seluruh perhatian kepada Gregory dan memberikan fasilitas yang terbaik. Bahkan ibunya juga dikenal sebagai wanita yang tidak pernah membiarkan anaknya sendirian. Gail bekerja di beberapa tempat sebagai arsitektur, yang dimana dia mendapat kelulusan dan gelar sebagai arsitek profesional pada tahun 1995. Sejak saat itu, Gail dikenal sebagai wanita yang sangat bertalent dan karyanya dikenal oleh banyak orang. Ketika Gregory masuk sekolah, ibunya juga memasukkan anaknya tersebut ke sebuah akademi bela diri. Setelah lama menjadi single parent, Gail menemukan seorang pria yang bernama Daniel dan mereka akhirnya memutuskan untuk menikah dan tinggal bersama dengan Gregory. Kedatangan Daniel ke keluarga tersebut disambut baik oleh Gregory. Dan Daniel dikenal sangat menyayangi Gregory seperti anak kandungnya sendiri. Setelah menikah dengan Daniel, Gail tidak melupakan tugasnya sebagai seorang ibu. Bahkan, dia memutuskan untuk ikut dan menemani anaknya di akademi bela diri.
Namun Gil tahu bahwa Gregory adalah tipe anak yang keras kepala dan juga egois. Jika mau apa saja, kemauannya harus dituruti. Namun ibunya selalu berusaha untuk mengontrol agar Gregory tidak terjerumus dengan perilaku yang agresif. Namun sayang, Gil tidak tahu apa yang anaknya simpan dalam hatinya. Di dalam ruang interview saat ditanya oleh ayah tirinya kenapa ada goresan luka di wajah juga tangannya. Namun Gregory mengatakan jika dia terjatuh dari tangga. Dan tidak lama kemudian saat penyelidik menanyakan luka di wajah dan juga tangannya, dia mengatakan hal yang berbeda. Dia kini mengatakan kepada penyelidik bahwa dia baru saja bertengkar dengan temannya di sekolah. Setelah mendapati beberapa kejanggalan dan kontradiksi karena sahabat Gregory telah mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Kini penyelidik menekan Gregory untuk mengatakan apa yang dia lakukan. Di saat itu Gregory mengatakan jika dia telah mengakhiri hidup ibu kandungnya. Dia menceritakan jika pada tanggal 1 November, Gregory tiba di rumah dari sekolah sore menjelang petang. Ibunya menantinya di rumah tersebut seperti biasanya, namun hari itu ibunya marah besar karena mendapat surat dari sekolah jika Gregory mendapat nilai buruk dalam kedisiplinan di sekolah. Ibunya berusaha menanyakan apa yang dia lakukan dan kemana dia pergi saat jam pelajaran. Gregory tidak banyak merespon kemarahan ibunya yang terus mengomeli apa yang terjadi. Namun karena ibunya terus mendesaknya untuk mengatakan apa dan kemana dia pergi saat jam pelajaran, Gregory hilang kendali hingga mereka berdua beradu mulut. Dalam pertengkaran itu, Gregory menyalahkan salah satu gurunya yang terkadang tidak hadir tepat waktu pada jam pelajaran, maka dia putuskan untuk keluar dari kelas. Ibunya mengancam jika dia tidak berubah dan masih mendapat laporan buruk dari pihak sekolah, maka dia tidak akan lagi memberikan apa yang dia minta. Dan Gil juga mengancam jika dia akan mengatakan semua itu kepada ayah tirinya. Gregory merasa panik ketika mendapat ancaman dari ibunya, yang dimana hari itu Daniel tidak berada di rumah, namun dia dalam perjalanan trip bisnisnya di luar kota. Setelah pertengkaran tersebut, ibunya keluar rumah dan saat itu Gregory masuk ke dalam kamarnya sambil merencanakan sesuatu dan menunggu sebelum ibunya pulang ke rumah. Dengan kemarahan dan kekesalan terhadap ibunya, dia memutuskan untuk mengakhiri ibu kandungnya. Setelah ibunya pulang dan dia masuk kamar untuk tidur, malam itu pada pukul 12:30 malam, tepatnya pada tanggal 2 November pada tahun 2018, Gregory membuka kamar ibunya yang dimana dia sedang tidur dan Gregory masuk secara pelan-pelan. Dalam suasana yang gelap, Gregory melihat ibunya tertidur di atas kasur. Gregory yang tahu bela diri, dia langsung meloncat dan duduk di dada ibunya. Di sana, kedua tangan Gregory mencekik leher Gil dan saat itu Gil masih berusaha untuk membela diri. Hingga terdapat luka goresan di wajah dan juga tangan Gregory. Namun Gil masih mengira bahwa ada penjahat yang berusaha menyakitinya. Namun ketika dia tersadar bahwa yang dia tatap itu adalah anaknya sendiri, Gil menyebut beberapa kali nama Gregory dan memintanya untuk menghentikan semua itu. Namun Gregory tidak dapat mengendalikan amarahnya hingga dia melompat-lompat di atas dada ibunya, hingga Gil jatuh lemas dan tidak bernafas. Setelah Gregory melihat ibunya lemas dan tidak bernafas, di situ dia tersadar dan mulai panik atas apa yang dia lakukan. Dan kini dia harus berpikir bagaimana dia harus menyembunyikan tubuh ibunya. Gregory lalu mengikat tangan dan kaki ibunya karena dia takut jika dia terbangun. Malam itu Gregory segera memanggil kedua sahabatnya yang bernama Dylan dan Brian, dan mereka ini adalah teman sekolahnya.
Gregory meminta mereka untuk segera datang ke rumahnya, dan setelah mereka datang, malam itu Gregory meminta bantuan kepada mereka untuk menyingkirkan mayat ibu kandungnya. Ketiga anak remaja itu membawa mayat Gail ke dalam mobil dan mereka menyetir mobil Gail. Dan tidak jauh dari tempat tinggalnya, Gregory melihat sebuah gereja. Di sana malam itu Gregory dengan bantuan kedua sahabatnya menggali lubang di belakang gereja yang biasanya dibuat barbecue untuk publik. Dan mereka memutuskan untuk menggali lubang di tempat yang biasanya untuk menyalakan api barbecue. Dan setelah lubang itu cukup untuk menaruh tubuh Gail, dia menutup lubang tersebut dan meletakkan bebatuan di atasnya. Lalu mereka bertiga pulang ke rumah Gregory dan di sana mereka membuat crime scene seakan-akan terjadi perampokan. Mereka mengobrak-abrik semua isi di dalam rumah, juga mengambil semua barang-barang berharga. Setelah semua terjadi, kedua temannya pulang ke rumah masing-masing dan keesokan harinya, Gregory bangun dan pergi sekolah seperti biasanya. Setelah selesai sekolah, dia pulang dan menelpon pihak kepolisian. Setelah beberapa hari pencarian terhadap Gail, akhirnya Gregory mengatakan kepada polisi di mana dia menyembunyikan tubuh ibunya. Kedua teman Gregory pun ikut diamankan ke kantor polisi dan mereka juga didakwa atas penyembunyian mayat. Gregory mendekam hingga dia berusia 17 tahun dan pada waktu itu pengadilan menjatuhi hukuman kepada Gregory selama 40 tahun penjara dengan kemungkinan pembebasan bersyarat boleh diajukan setelah dia menjalani waktu 25 tahun penjara. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.